bagian ini saya akan membahas tentang individual needs atau motivation. Setiap individu ini memang memiliki kebutuhan dan motivasi yang berbeda dalam bekerja. Ada yang termotivasi oleh gaji, pengalaman kerja, lingkungan kerja yang nyaman, maupun peluang pengembangan karir. Nah, karena kebutuhan dari setiap orang itu memang berbeda-beda, perusahaan itu perlu memahami apa yang membuat mereka termotivasi masing-masing karyawan ini agar mereka tetap produktif dan semangat dalam bekerja. Jika kebutuhan karyawan ini mempengaruhi atau sudah terpenuhi, maka performa kerja juga akan meningkat. Oleh karena itu, perusahaan nggak bisa menggunakan satu pendekatan motivasi yang sama untuk seluruh individu. Nah, dari sinilah individual needs dan motivation ini bekerja. Oke, di sini saya akan membahas materi tentang intrinsic dan extrinsic motivasi. Nah, sebelumnya ada istilah dua, yaitu ada need dan motivation, di mana need itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dari para pekerja. Misalnya, mereka yang mendapatkan gaji, terus mereka yang mendapatkan relasi dengan orang yang kompeten, dan juga mereka yang mendapatkan kenaikan pangkat. Itu merupakan kebutuhan yang ingin dicapai oleh para pekerja. Nah, motivasi adalah dorongan semangat yang dimana pekerja itu semangat untuk mendapatkan hal-hal tertentu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya masuk ke materi intrinsik dan ekstrinsik, di mana intrinsik ini lebih ke pengaruh internal dari si individu, seperti misalnya individu yang berhasil menyelesaikan sesuatu tugas, apalagi sesuatu yang tugasnya menurut dia berat. Ketika mereka selesaikan itu mereka merasakan ada pencapaian atau reward dari mereka sendiri, kayak wah ternyata aku bisa menyelesaikan hal ini. Itu bisa menjadi motivasi mereka untuk oke, saya lebih explore lagi ke depannya, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya ekstrinsik itu merupakan faktor yang bisa dihasilkan dari luar. Misalnya kayak perusahaan menyediakan kenaikan gaji atau reward yang cukup besar bagi para pekerja yang mendapatkan kinerja yang maksimal atau kinerja paling bagus. Itu merupakan bisa menjadi motivasi bagi para pekerja untuk menghasilkan kinerja yang bagus dan stabil, seperti itu. Nah, dalam buku tadi, buku Richard, itu ada 4 model dari need motivation gitu. Nah, untuk yang pertama itu ada need. Need itu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu kebutuhan yang mereka inginkan bagi para pekerja. Yang kedua adalah behavior. Behavior adalah perilaku bagaimana mereka untuk mendapatkan kebutuhan atau tujuan yang mereka sudah tetapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah reward. Reward ini adalah hasil atau imbalan yang mereka sudah kerjakan atau sudah mereka maksimalkan sebelumnya dari behavior tadi. Nah, yang keempat adalah perputaran, yaitu feedback. Jadi itu bisa membuat siklus untuk menjaga stabilitas kinerja dan juga hasil output dari para pekerja yang maksimal, seperti itu. Nah, selanjutnya ada 4 model dari intrinsik dan ekstrinsik. Kalau kita bahas dari intrinsik dulu, nah intrinsik ini tuh kan tadi faktor dari internal ya. Itu tuh ada dua, ada positif sama negatif. Manajer bisa menggunakan bagian positif, misalnya seperti menghargai pencapaian mereka, habis itu membantu atau mempermudah tugas-tugas mereka supaya mereka tuh bisa menyelesaikan tugas tersebut dan mereka tuh merasa terbantu, mereka merasa lebih termotivasi, seperti itu. Kalau yang negatifnya itu ketika seorang individu ragu akan kemampuannya, kemampuan tersebut tuh ditantang oleh manajer tersebut supaya mereka tuh membuktikan apakah mereka memang tidak layak atau mereka sebenarnya layak gitu. Dan ketika memang setelah mencoba mereka merasakan mereka lebih jauh ekspektasi lebih baik dari yang mereka bayangkan, itu bisa menjadi motivasi membuat mereka jauh lebih berkembang. Nah, selanjutnya 2 model lagi, yaitu dari ekstrinsik. Nah, kalau dari ekstrinsik ini ada yang negatif. Negatifnya itu kalau dari segi negatif, misalnya manajer tuh menetapkan surat peringatan, habis itu hukuman segala macam, yang dimana itu tuh bisa membuat para pekerja itu lebih was-was atau untuk bekerja lebih baik supaya mereka tidak mendapatkan hukuman yang merugikan. Sedangkan kalau ekstrinsik yang positif itu bisa berupa tadi misalnya kebijakan perusahaan akan banyaknya peluang untuk naik jabatan, banyaknya peluang untuk mendapatkan bonus, gaji segala macam, dan juga adanya kemampuan networking atau relasi dengan orang-orang yang kompeten. Itu bisa menjadi boostingan juga motivasi buat mereka supaya mereka tuh bisa lebih bekerja lebih maksimal.
Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses perspective on motivation. Jadi proses perspective on motivation adalah pendekatan motivasi yang menjelaskan bagaimana seorang termotivasi untuk bertindak. Fokusnya bukan hanya pada kebutuhan individu, tetapi pada proses berpikir, persepsi, dan juga pengambilan keputusan yang mempengaruhi perilaku kerja. Teori ini menekankan bahwa karyawan akan termotivasi jika mereka merasa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik dan memberikan hasil yang bernilai bagi mereka. Adapun beberapa teori utama dalam proses perspective on motivation, yaitu equity theory atau teori keadilan. Jadi karyawan ini membandingkan usaha dan imbalan yang mereka terima dengan orang lain. Jika merasa diperlakukan adil, motivasinya meningkat. Tapi jika merasa tidak adil, motivasinya dapat menurun. Dan yang kedua adanya ekspektansi teori atau teori harapan. Motivasi ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama ekspektansi, yaitu keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Dan yang kedua adanya instrumentality, keyakinan bahwa kinerja baik akan mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir adanya valence atau nilai atau pentingnya penghargaan tersebut bagi individu. Secara sederhana, motivasi tinggi terjadi ketika seseorang percaya usahanya akan berhasil dan memberikan hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga adanya goal setting theory atau teori penetapan tujuan, yaitu tujuan yang spesifik, menantang, dan jelas dapat meningkatkan motivasi serta kinerja. Umpan balik juga penting agar individu mengetahui perkembangan pencapaiannya. Dan yang terakhir adanya reinforcement theory atau teori penguatan. Perilaku ini dipengaruhi oleh konsekuensi, perilaku yang diberikan penghargaan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang diberi hukuman cenderung berkurang. Secara keseluruhan, proses perspective on motivation membantu organisasi memahami bagaimana cara memotivasi karyawan melalui pemberian tujuan yang jelas, penghargaan yang adil, serta lingkungan kerja yang mendukung. Ini saya akan membahas materi TM13, chapter 16, sebuah perspektif penguatan pada motivasi. Nah, teori penguatan fokus pada hubungan antar perilaku dan konsekuensinya. Teori ini tidak menekankan kebutuhan atau proses berpikir karyawan, tetapi bagaimana perilaku dapat dibentuk melalui imbalan dan hukuman. Asumsi dasar yang mendasari modifikasi perilaku adalah hukum efek, yaitu perilaku yang diberi penguatan positif cenderung diulang, dan perilaku yang tidak diperkuat cenderung hilang. Selanjutnya ada 4 alat penguatan. Yang pertama ada penguatan positif, yaitu memberikan penghargaan atau konsekuensi yang menyenangkan setelah perilaku yang baik dilakukan. Contohnya pujian dari atasan, bonus, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pembelajaran penghindaran atau penguatan negatif, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan ketika perilaku membaik. Contohnya supervisor berhenti mengomel setelah karyawan bekerja dengan baik. Yang ketiga ada hukuman, yaitu memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan setelah perilaku buruk terjadi. Contohnya teguran, pemotongan gaji, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kepunahan, yaitu menghilangkan penghargaan atau perhatian terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya mengabaikan perilaku buruk agar lama-kelamaan berhenti. Lalu ada teori pembelajaran sosial. Nah, teori ini menjelaskan bahwa orang tidak hanya belajar dari pengalaman sendiri, tetapi juga dari mengamati orang lain. Lalu cara manajer meningkatkan motivasi melalui pembelajaran sosial. Manajer perlu memastikan bahwa karyawan melihat contoh perilaku yang benar, memahami perilaku tersebut, mengingat perilaku itu, memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan mengetahui bahwa perilaku tersebut dihargai perusahaan. Lalu bisa dicari kesimpulan bahwa motivasi karyawan itu dapat dibentuk melalui penghargaan, hukuman, dan pengamatan terhadap perilaku orang lain agar tercipta perilaku kerja yang positif. Job design for motivation adalah cara perusahaan merancang pekerjaan agar karyawan merasa lebih termotivasi dalam bekerja. Dalam buku Richard Duff, konsep ini berkaitan dengan bagaimana pekerjaan dibuat menjadi lebih baik, lebih menarik, menantang, dan juga memberi rasa tanggung jawab kepada karyawan. Salah satu bentuk job design adalah job enrichment, yaitu memberikan variasi tugas dan juga tanggung jawab yang lebih luas kepada karyawan. Tujuannya adalah agar karyawan itu tidak merasa pekerjaannya monoton. Selain itu, ada juga job characteristic model yang menjelaskan bahwa pekerjaan akan lebih memotivasi jika memiliki beberapa unsur, seperti variasi skill, rasa penting terhadap pekerjaan, tanggung jawab, dan juga feedback atau umpan balik yang jelas. Contohnya ketika seseorang karyawan itu tidak hanya melakukan satu tugas saja, tetapi diberikan kesempatan untuk mengerjakan berbagai hal, mereka bisa merasa lebih berkembang dan juga lebih terlibat dalam pekerjaan. Melalui job design, perusahaan dapat meningkatkan motivasi kepuasan kerja dan juga kemampuan karyawan. Namun perusahaan juga harus mempertimbangkan beban kerja. Jika tugas yang diberikan terlalu banyak,
hal itu justru dapat menyebabkan stres dan juga burnout pada karyawan. Jadi inti dari job design ini adalah bagaimana perusahaan menciptakan pekerjaan yang tidak hanya efektif bagi perusahaan tetapi juga membuat karyawan merasa lebih termotivasi dan juga berkembang. Saya akan menjelaskan chapter 16 bagian Innovate Idea for Motivating yang menjelaskan bahwa cara memotivasi karyawan saat ini tidak hanya melalui gaji atau bonus. Organisasi modern perlu menggunakan pendekatan yang lebih inovatif agar karyawan merasa dihargai, memiliki tujuan, dan lebih terlibat dalam pekerjaannya. Bagian ini membahas 3 ide utama. Ide pertama adalah empowering people to meet higher needs. Empowerment berarti memberi karyawan kepercayaan, tanggung jawab, dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Ketika karyawan merasa dipercaya, mereka akan merasa lebih penting dalam organisasi. Mereka tidak hanya bekerja karena diperintah atasan, tetapi juga memiliki rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik karena kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri dapat terpenuhi. Ide kedua yaitu giving meaning to work through engagement. Karyawan akan lebih termotivasi jika mereka merasakan pekerjaan yang dilakukan memiliki arti dan tujuan. Employee engagement membuat karyawan merasa terhubung secara emosional dengan perusahaan. Saat seseorang memahami bahwa pekerjaan berdampak besar bagi pelanggan, tim, atau masyarakat, maka semangat kerjanya akan meningkat. Perusahaan yang berhasil menciptakan keterikatan seperti ini biasanya memiliki produktivitas dan loyalitas yang lebih tinggi. Ide ketiga atau ide yang terakhir adalah the making progress principle. Prinsip ini menjelaskan bahwa kemajuan kecil dalam pekerjaan sehari-hari dapat menjadi motivasi yang sangat kuat ketika seseorang merasa ada perkembangan atau pencapaian walaupun kecil, mereka akan merasa lebih bersemangat untuk melanjutkan pekerjaannya. Karena itu, manajer perlu memberikan apresiasi, umpan balik positif, dan membantu karyawan melihat perkembangan yang telah mereka capai. Kesimpulannya, motivasi modern tidak hanya tentang imbalan finansial, memberikan kepercayaan, menciptakan makna dalam pekerjaan, dan membantu karyawan merasa kemajuan adalah strategi inovatif yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dalam organisasi. Mungkin kita sering berpikir kalau semua karyawan ini memiliki motivasi yang sama seperti gaji atau bonus. Tapi sebenarnya setiap individu ini memiliki kebutuhan dan motivasi yang berbeda-beda. Contohnya pada Fore Coffee, sebagian perusahaan coffee chain modern yang bergerak di industri F&B ini dengan ritme kerja yang cepat dan target pelayanan yang tinggi, memahami motivasi karyawan ini jadi hal yang sangat penting agar performa kerja tetap optimal. Ada karyawan yang bekerja untuk mendapatkan income yang stabil, ada yang mencari pengalaman kerja saja, ada juga yang termotivasi karena lingkungan kerja yang nyaman dan budaya kerja yang memang sangat anak muda atau Gen Z. Selain itu, beberapa karyawan juga termotivasi dengan peluang career growth atau pengembangan skill. Karena kebutuhan setiap individu memang berbeda-beda, Fore ini gak bisa menggunakan satu pendekatan motivasi untuk semua karyawan. Perusahaan perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan utama pada masing-masing individu agar mereka tetap termotivasi dan produktif. Jadi, jika kebutuhan karyawan terpenuhi, maka kualitas pelayanan dan performa kerja juga meningkat. Sebaliknya, jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi atau dipahami oleh perusahaan, motivasi kerja mereka juga bisa banget menurun karena berdampak pada kinerja outlet dan secara keseluruhan, sehingga menurunkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa memahami individual needs itu merupakan langkah penting bagi Fore Coffee untuk menjaga motivasi dan performa karyawan di tengah persaingan industri F&B yang kompetitif itu. Oke, di sini kita masuk ke studi kasus yaitu Fore Coffee, di mana Fore Coffee ini merupakan kopi yang begitu hits di kalangan muda, terutama di kalangan masyarakat untuk saat ini. Kenapa? Karena Fore itu memiliki fasilitas yang nyaman, habis itu kopi yang bervariasi dan memiliki rasa yang tentunya nikmat, dan juga memiliki stigma atau pandangan yang bagus itu terhadap brand Fore ini. Nah, unsur intrinsik yang bisa dimiliki oleh para individu yaitu mereka merasa bangga karena mereka menjadi bagian dari kopi yang memiliki nama gitu di Indonesia. Selanjutnya mereka tuh bisa berbaur dengan anak-anak muda karena kan di Fore itu lebih didominasi oleh anak-anak muda yang sering nongkrong, nugas, yang dimana mereka tuh bisa saling berkomunikasi intens dan bisa membuat para pelanggannya itu nyaman dan untuk datang dan bisa membuat mereka tuh datang kembali.
Nah, selanjutnya dari intrinsik itu ketika mereka bisa perform dalam tugas atau pekerjaan mereka atau mereka berhasil mencapai target tertentu, itu ada yang namanya gaji insentif. Kemudian juga adanya peluang buat mereka tuh berkembang seperti pelatihan, habis itu evaluasi, dan juga mereka tuh adanya kesempatan untuk menaiknya jabatan atau kesempatan naik jabatan itu terbuka seperti itu. Jadi proses perspektif on motivation ini menjelaskan bahwa motivasi karyawan dipengaruhi oleh cara mereka memandang hubungan antara usaha, kinerja, dan juga rewardnya. Karyawan akan lebih termotivasi jika mereka percaya bahwa kerja keras dapat menghasilkan performa yang baik, dan performa yang baik akan mendapatkan penghargaan, dan penghargaan tersebut bernilai bagi mereka. Pada kasus Fore ini, jika outlet berhasil mencapai target penjualan, karyawan dapat memperoleh bonus, apresiasi dari supervisor, serta peluang promosi yang lebih besar. Hal ini mendorong mereka untuk bekerja lebih giat demi mencapai hasil yang diharapkan. Motivasi karyawan akan meningkat apabila sistem reward dianggap adil, jelas, dan realistis sehingga karyawan merasa usaha yang mereka lakukan benar-benar memberikan manfaat bagi diri mereka. Nah, pada perusahaan Fore Coffee, sesuai materi perspektif penguatan pada motivasi, diterapkan melalui pemberian konsekuensi atas perilaku karyawan agar kinerja mereka meningkat. Perspektif ini menekankan bahwa perilaku yang diberi penghargaan akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diberi hukuman atau teguran akan berkurang. Lalu ada penerapan yang dilakukan oleh Fore. Yang pertama ada penguatan positif, yaitu perusahaan memberikan penghargaan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Misalnya, memberikan bonus atau insentif bagi barista dengan penjualan terbaik, lalu pujian dari supervisor, kesempatan promosi jabatan bagi karyawan berprestasi. Dampaknya, karyawan menjadi lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan mempertahankan performa tinggi. Selanjutnya ada penguatan negatif. Nah, penguatan negatif dilakukan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan seperti teguran keterlambatan, evaluasi performa kerja, dan pengawasan lebih ketat bagi karyawan yang melanggar aturan. Tujuannya itu agar karyawan memperbaikinya dan menjadi disiplin dan meningkatkan tanggung jawab kerja. Lalu ada dalam industri F&B sendiri itu, seperti Fore, penguatan sangat penting karena hasil kerja karyawan itu langsung mengaruhi pelayanan pelanggan. Dengan sistem penghargaan dan disiplin yang tepat, motivasi kerja karyawan dapat meningkat sehingga kualitas layanan dan produktivitas perusahaan tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan membahas penerapan job design for motivation pada Fore Coffee. Fore Coffee ini menerapkan sistem kerja yang dinamis dan juga multitasking. Seorang barista tidak hanya bertugas membuat minuman, tetapi juga melayani customer, mengoperasikan kasir, menjaga kebersihan outlet, dan juga bekerja sama dengan tim. Jika dikaitkan dengan teori job design for motivation, sistem ini menunjukkan adanya variasi tugas atau skill variety. Karyawan tidak hanya melakukan satu pekerjaan yang monoton, sehingga mereka dapat mengembangkan lebih banyak kemampuan. Selain itu, pekerjaan seperti ini juga membuat karyawan merasa lebih terlibat dalam operasional outlet dan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaan mereka. Dari sisi motivasi, job design seperti ini memiliki beberapa keuntungan. Pertama, karyawan bisa meningkatkan skill dan juga pengalaman kerja. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih menantang dan tidak mudah membosankan. Kerja sama tim juga menjadi lebih kuat karena setiap karyawan saling membantu. Namun, sistem multitasking juga memiliki resiko. Jika workload terlalu tinggi, terutama saat outlet ramai, karyawan bisa mengalami kelelahan dan juga burnout harus menangani banyak tugas sekaligus. Karena itu, perusahaan perlu menjaga keseimbangan pembagian kerja agar job design ini tetap dapat meningkatkan motivasi tanpa memberikan tekanan kerja yang lebih banyak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Fore Coffee ini telah menerapkan job design yang cukup efektif untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, tetapi membutuhkan manajemen workload yang baik. Bagi perusahaan yang berkembang cepat, Fore tidak hanya fokus pada penjualan tetapi juga memperhatikan motivasi karyawannya. Pertama, Fore menerapkan empowering people dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan tim operasional untuk menangani berbagai situasi, serta meningkatkan pelayanan pelanggan. Dengan adanya kepercayaan tersebut, karyawan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kedua, Fore juga menciptakan employment engagement dengan membangun budaya kerja yang kolaboratif dan membuat karyawan merasa menjadi bagian penting dari pertumbuhan perusahaan. Hal ini membuat pekerjaan tidak hanya sekedar rutinitas tetapi memiliki makna. Ketiga, Fore menerapkan making progress principle melalui evaluasi dan apresiasi terhadap pencapaian tim. Ketika target tercapai atau pelayanan meningkat, karyawan merasakan perkembangan kecil yang mampu meningkatkan semangat kerja mereka.
Dari kasus For Coffee dapat disimpulkan bahwa motivasi bukan hanya soal gaji, tetapi juga rasa percaya, keterlibatan, dan kemajuan dalam pekerjaan.